Halo semuanya, nama saya Devin dan hari ini saya akan mengisi waktu kosong ini dengan sebuah ceramah tentang tahun-tahun pengajaran Sang Buddha. Total tahun pengajaran ini adalah 45 tahun, tetapi karena waktu saya sedikit dengan alasan memori kamera ini bisa langsung cepat penuh, saya hanya akan menjelaskan dari tahun 1 sampai tahun 7. Pada tahun pertama pengajaran Buddha, beliau telah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Setelah melewati 7 minggu, Sang Buddha langsung memutuskan untuk pergi menuju Taman Rusa Isipatana untuk menemui 5 petapanya yang dulu meninggali dia karena menganggap bahwa dia telah gagal melakukan petapaan. Saat mencapai Taman Rusa Isipatana, para kelima pejabat tersebut menemui beliau, tetapi memutuskan untuk tidak melayaninya karena mereka masih mengingat bahwa Sang Buddha telah gagal dalam melakukan petapaan ekstrim. Sang Buddha mendekati mereka perlahan-lahan dan tiba-tiba mereka terpukau dengan keagungannya dan mereka semua melupakan janji yang mereka buat untuk tidak melayaninya dan langsung pergi menghormati beliau. Setelah itu, para petapa memutuskan untuk menjadi biku dalam agama Buddha. Dan setelah penerimaan kelima petapa tersebut, terlengkaplah Triratna. Selain peristiwa tersebut, juga ada peristiwa di mana Sang Buddha membabarkan 3 sutta kepada para kelima petapa tersebut. Sutta-sutta tersebut adalah Dhammacakkappavattana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan yang terakhir adalah Aditta-pariyaya Sutta. Selain peristiwa tersebut yang terjadi pada tahun itu, ada juga Sang Buddha menhabiskan yasa bersama 54 temannya atau sahabatnya untuk dijadikan biku. Dan Sang Buddha juga menhabiskan para Badawargya atau juga dikenal dengan 27 atau 37 pangeran. Mohon maaf saya tidak ingat dengan baik. Dihabiskan menjadi biku. Tahun pertama telah saya jelaskan dan marilah kita ke tahun yang kedua. Pada tahun ini kita gabungkan dengan tahun 2 sampai tahun 4 karena kita tidak tahu secara akurat peristiwa ini terjadi pada tahun mana. Pada tahun kedua sampai tahun keempat, Sang Buddha memutuskan untuk mengunjungi Raja Bimbisara, sahabat lamanya. Setelah salah satu bikunya, yaitu mantan penasihat Raja Bimbisara yang dikirim oleh beliau untuk mengajak Sang Buddha mengunjungi kerajaannya, membujuk beliau untuk memenuhi janjinya. Selain itu, Sang Buddha juga mengajarkan Owada Patimokkha kepada para biku. Biku Sariputta dan Moggallana ditabiskan oleh Sang Buddha dan mereka dijadikan sebagai murid utama. Biku Sariputta dikenal dengan kebijaksanaannya, sementara Biku Moggallana dikenal oleh kesaktiannya, yaitu nomor 2 sebelum kesaktian Sang Buddha. Beliau memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya, yaitu Kerajaan Kapilavastu. Di sana, beliau melihat bahwa tidak banyak orang yang terlalu mempercayai bahwa dia telah mencapai penerangan sempurna. Maka, beliau melakukan mukjizat ganda. Dan setelah melakukan mukjizat tersebut, mereka semua telah terpukau oleh keajaiban tersebut dan hilanglah keraguan mereka tersebut.
Selain itu, di Kapilawastu, Sang Buddha menabiskan Rahula, anaknya, menjadi seorang samanera. Sementara 7 pangeran di sana, salah satunya adalah Ananda dan Dewadatta, ditabiskan menjadi biku. Tetapi setelah penabisan Rahula, ibunya Yasodhara menjadi sangat sedih karena sekarang dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga Raja Suddhodana mengunjungi beliau dan dengan bersabar mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak baik dan sebaiknya meminta izin dari para anggota keluarga, para ayah ibu untuk ditabiskan terlebih dahulu. Dan setelah kejadian tersebut, Sang Buddha menetapkan peraturan baru, yaitu peraturan untuk meminta izin kepada ayah ibu sebelum untuk bisa ditabiskan menjadi biku maupun samanera. Di jangka waktu ini juga seorang hartawan bernama Anathapindika menjadi salah satu upasaka utama karena beliau telah memberikan begitu banyak ribuan koti kapahana kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga begitu banyak pemberiannya, beliau menjadi salah satu upasaka utama yang berani memberikan apapun yang dia miliki kepada agama Buddha. Tetapi peristiwa terakhir yang terjadi di jangkauan tahun ini adalah Sang Buddha telah menghentikan sebuah perang antara suku Sakya dan suku Kolya yang untuk mendapatkan sungai Rohini. Karena itu, kedua sisi tersebut memberikan pangeran-pangeran untuk dijadikan menjadi biku, untuk menunjukkan betapa berterima kasihnya mereka dan menunjukkan bahwa nilai Satria lebih berharga daripada nilai air. Sekarang kita pergi ke tahun 5. Pada tahun ini, Sang Buddha datang mengunjungi Kapilawastu untuk terakhir kalinya, tetapi kali ini tanpa diundang karena beliau mengetahui bahwa ayahnya sedang sekarat. Beliau mendatangi ayahnya di kerajaan, dan sebelum ayahnya meninggal, Sang Buddha memberikan sebuah khotbah terakhir kepada ayahnya. Dan saat Raja Suddhodana meninggal dunia, Raja Suddhodana meninggal tetapi mencapai kesucian tertinggi, yaitu kesucian arahat. Pada tahun ini juga istrinya Raja Suddhodana memutuskan untuk menjadi bikuni, tetapi awalnya ditolak oleh Sang Buddha. Setelah melalui berbagai rintangan-rintangan bersama dengan ratusan bikuni lainnya dan menemui Sang Buddha, akhirnya Sangha Bikuni telah dibuat. Pada tahun ini juga Sang Buddha membabarkan tentang penyaluran jasa, yaitu menyalurkan jasa kita kepada para makhluk-makhluk halus, yaitu seperti peta maupun makhluk-makhluk yang menderita di neraka. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 adalah penetapan bikuni utama, yaitu Bikuni Kema dan Upalawana. Ditetapkan sebuah peraturan juga, yaitu larangan untuk melakukan mukjizat untuk keuntungan diri maupun harga diri. Dan sekali lagi Sang Buddha melakukan mukjizat ganda. Tetapi selain itu, Sang Buddha juga melakukan berbagai mukjizat lainnya yang begitu menakjubkan kita bisa berpikir bahwa semua hal itu adalah palsu. Salah satu mukjizatnya adalah Sang Buddha membuat jembatan permata yang menghubungi ribuan alam semesta lainnya.
Pada tahun ke-7, beliau berdiam di surga Tawam Tinsa, mengajar kepada jutaan dewa-dewi dan juga kepada ibunya. Selain itu, di sana beliau juga mengajarkan abhidhamma kepada para dewa. Meskipun semua hal ini adalah hal-hal yang baik dan berbahagia, tetapi pada tahun itu juga seorang wanita bernama Cinca Manawika berusaha memfitnah Sang Buddha dengan berpura-pura hamil dengan kandungannya, yaitu anak Sang Buddha. Tetapi berhasil digagalkan oleh Raja para Dewa, Dewa Saka bersama teman-temannya. Dan setelah diketahui bahwa itu semua adalah fitnah, Cinca berusaha melarikan diri dari kota, tetapi dilahap oleh bumi. Terima kasih untuk mendengarkan ceramah saya, dan mohon maaf jika ceramah saya agak berhenti-henti dan agak panik, karena ini saya jarang ngomong ini dan mau post di YouTube. Dan selalulah sehat selalu, dan semoga sehat selalu semuanya. Om Awik Namastu, Namo Buddhaya.